Dari teman. Oh, dari teman ya. Baik. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya, biar semuanya terasa nyaman dan kamu menceritakan semuanya terasa lebih nyaman seperti itu. Baik, perkenalkan, nama saya Nurhaka Rahma, dan kalau boleh tahu siapa nama kamu dan bagaimana kabarmu hari ini? Nama saya Salwa, kabar saya alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Sebelumnya Kak Salwa datang ke sini secara sukarela atau ada paksaan dari luar? Sukarela, Kak. Jadi Kak Salwa sebelumnya udah pernah melakukan sesi konseling ini atau belum? Belum kebetulan. Oh, berarti saya konselor pertama kamu ya? Iya betul, Kak. Baik Kak Salwa, sebelumnya saya terima kasih kepada Kak Salwa sudah memilih saya sebagai konselor kakak hari ini. Dari banyaknya konselor lain di sini, kakak memilih saya. Baik Kak, jadi yang kita ada hal yang harus kakak ketahui. Jadi Kak Salwa, yang kita lakukan hari ini dinamakan dengan konseling individual, di mana semua yang saya sebagai konselor dan kakak sebagai klien. Nah, konseling individual ini bertujuan untuk memecahkan masalah dari apa yang kakak ceritakan kepada saya hari ini. Dan juga ada sedikit hal penting yang harus kakak ketahui. Pertama, ada asas kerahasiaan, di mana semua yang kakak ceritakan hari ini itu bersifat rahasia, karena di sini saya sudah berjanji atau sudah bersumpah untuk tidak menceritakannya lagi ke orang lain tanpa izin dan sepengetahuan kakak. Yang kedua, ada kesukarelaan, di mana kesukarelaan ini kakak datang ke sini dengan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari luar. Nah, yang ketiga ada asas kekinian, di mana asas kekinian ini berfokus untuk apa yang kakak ceritakan hari ini. Jadi kita fokus untuk dari apa yang kakak ceritakan. Lalu yang keempat ada asas keterbukaan. Jadi di sini saya harap Kak Salwa bisa menceritakan dengan secara terbuka supaya kita bisa menggali dan supaya kita menemukan jalan keluar dari apa yang Kak Salwa ceritakan hari ini. Dan yang terakhir ada asas kemandirian, di mana semua keputusan Kak Salwa ada di tangan Kak Salwa. Karena di sini saya tidak memaksa untuk kakak bisa mengambil tindakan yang lain. Jadi seperti itu Kak. Gimana, mau melanjutkan sesi konseling ini atau tidak? Melanjutkan. Baik Kak Salwa, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya sesi konseling ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Kak Salwa, kalau boleh tahu ada apa ya cerita hari ini? Saya mau cerita masalah pertemanan. Jadi di dalam pertemanan kami itu berisi 5 orang. Nah, yang satu orang ini dia kayak keras kepala, terus kayak egois, jadi NPD gitu, pengennya dia yang menang sendiri gitu. Terus juga ada di satu masa dia kayak pertemanan itu dia ngerasa egois gitu loh, kayak ya kan kita lagi latihan senam kan, terus habis itu dia kayak ganggu, terus dia pelampiasinnya ke kita sebagai teman-temannya, padahal dia gabungnya sama orang luar gitu tuh. Nah, dia di situ waktu itu kita lagi latihan senam, terus teman-teman ini kayak ya udah kita fokus ke latihan senamnya, sedangkan dia pengennya tuh dia diajak terus gitu loh. Kan kita juga udah dewasa ya, maksudnya kita juga harus bisa mengontrol diri kita sendiri gitu, mengontrol emosi kita. Sedangkan dia tuh pengennya orang lain tuh ngerti kalau misalnya dia tuh lagi ngamuk gitu. Nah, waktu itu kita
ya fokus aja gitu latihan, kita berempat fokus latihan sedangkan dia cuma duduk-duduk doang. Terus pas dia ngomongnya tuh kayak ngegas marah-marah ke kita. Waktu itu saya tegur, kata saya jangan marah-marah, semua tuh nggak bisa diselesaikan pakai marah gitu. Dia nggak terima, terus dia kayak ngejauh gitu. Habis itu pas itu dia izin pulang, katanya dia bilang kita nggak ngajak gitu loh. Padahal di situ kita udah ngajak, terus kita juga mau ngertiin dia ya, maksudnya kan lagi gabut. Ya udah gitu, kita berusaha untuk menjaga mood dia gitu. Tapi dia malah kayak seenaknya gitu loh ke kita. Ya udah terus dia pulang dengan marah-marah gitu sampai dia ngegas motornya gitu. Terus di hari selanjutnya tuh dia malah cerita ke temen-temennya kalau misalnya kita gitu yang salah karena ngejauhin dia, padahal sikap dia yang gak bisa dirubah. Kita udah sering ngomongin kalau misalnya kamu gak boleh bilang desin ke orang. Dan bukan cuma kita berempat sekelas itu pas tahu kalau misalnya dia orangnya kayak begitu. Terus juga dia ke dosen juga kayak kurang sopan gitu loh. Ya tindakan teman-teman sih kayak udah muak gitu loh sama dia gitu ya. Jadi kita sebagai teman tuh pengennya dia sadar sama sikapnya, tapi malah dia cerita ke orang lain kalau misalnya seolah-olah kita yang salah karena ngejauhin dia gitu. Berarti kakak itu merasa kayak bingung gitu sama sikap dia. Iya. Baik kak. Jadi di sini kakak sebelumnya, tapi kakak merasa nyaman atau tidak berteman dengan dia, karena kan kakak harus mengartikan mood gitu. Bicara zaman sekarang mah kayak latih mood dia, terus kayak dia tuh mood swing gitu. Apakah kakak nyaman? Sebenarnya kita sebagai teman-temannya juga udah nyaman ya, udah merasa kayak ya dia harus introspeksi diri gimana caranya gitu. Tapi ya dari diri dia sendiri belum mau berubah gitu, jadi susah. Ya langkah yang kita ambil cuma bisa itu kayak ya bikin dia sadar aja gitu dengan ngejauhin dia. Setelah kakak merasa nyaman aja ya, kakak apa mau berteman lagi dengan dia, terus atau kakak mau menegur dengan dia gitu, kayak kenapa dia kayak gini? Kalau saya pribadi sih untuk menegur lagi ya udah kayak nggak mau ya, karena kita juga kalau misalnya ngerasa deket lagi ke dia tuh dia nggak akan sadar sama sikap dia yang egois gitu. Pengennya tuh dia sadar kalau misalnya dia kayak gitu terus dia berubah. Cuman kan karena manusia nggak bisa berubah, kalau misalnya disuruh ya harus kemauan dia sendiri. Jadi ya udah tahapan langkah dari saya tuh untuk biar dia mikir itu cuma jauhin dia doang gitu. Tapi untuk bertegur sapa kita masih gitu. Cuman saya pribadi menjaga jarak aja. Oh berarti kakak udah bisa pertemanan dengan dia ya? Baik kak. Jadi kakak ini kakak dulu punya teman yang tadinya bareng-bareng, tapi karena dia kemudian gitu kayak apa-apa tuh maunya dimengerti aja, terus juga egois gitu. Baik kak, setelah kakak mengetahui bahwa dia seperti itu, kakak kan sudah tidak main lagi ya dengan dia. Itu kakak, apa yang kakak dapetin dari gak main sama dia lagi? Kayak kita nggak perlu ngerti kalau misalnya main sama yang lain tuh kita nggak perlu ngertiin dia gitu, kayak ya udah karena dia juga udah bisa gitu kan. Terus kita nggak perlu jadi kayak bahasa kasarnya sih kayak baru dia gitu loh, yang nurut aja yang dia suruh gitu. Tenangnya tuh karena ya itu tadi, karena nggak dia sikap dia yang maunya semua orang tuh berpihak ke dia gitu, sejalan sama dia gitu. Ya saya dan teman-teman saya merasa
ya tenang gitu tuh, tenang karena dengan adanya dia itu kita jadi apa ya, kita jadi ya nurut-nurut aja gitu tuh, kayak terus kayak kitanya ya pokoknya ya bahasa kasarnya tuh kayak bangun lah gitu lah. Nah, jadi pas gak ada dia ya pas aja gitu plong gitu. Berarti kakak merasa damai gitu sama Iya. pertemanan yang lain gitu. Jadi kita coba kita renungkan sejenak ya. Apa yang membuat kakak senang dari berpisah dengan temannya, dari yang kakak yang seharusnya bisa mengambil langkah sesuai keinginan diri sendiri, tapi sebelumnya kakak sebelumnya kakak tuh pas main sama dia tuh kayak banyak atur-atur gitu, dan juga kakak renungkan juga dampak positif apa gitu. Jadi yang berpengaruh pada kakak. Untuk saya pribadi ya dampak positifnya jadi apa ya, lebih semangat aja gitu tuh. Terus juga terasa hidupnya lebih damai, terus merasanya ya nggak perlu harus nurutin apa kemauan dia gitu, karena udah jauh juga gitu. Tapi kakak emang nggak mau main apa yang lain gitu, atau coba buat merangkul lagi gitu? Kalau saya pribadi main sama yang lain masih mau gitu ya. Cuman kalau misalnya untuk sama dia juga saya masih suka ngobrol, cuman untuk hal yang urgent aja dan nggak seperti dulu lagi yang deket banget gitu. Ya untuk apa ya, untuk kalau dia mau deket lagi juga kayaknya saya akan menjaga jarak gitu. Biar karena bukan cuma dia yang mau dimengertinya gitu kan, kita juga punya perasaan gitu. Baik kak, semua yang kakak lakukan itu sudah baik, sudah bagus, dan saya juga yakin kakak pasti merasa senang karena sudah tidak disetir gitu bahasa kasarnya ya, disetir oleh teman kakak dan menjadi diri kakak sendiri. Baik kak, setelah kakak mengetahui ini, tindakan apa yang harus kakak lakukan? Mungkin tindakan yang harus dilakukan tadi ya saya bilang ya, ngejauhin dia, terus apa ya, ya berteman sama yang lainnya juga gitu. Jadi nggak apa ya, berusaha untuk nggak terlalu dekat sama teman yang lain juga, karena